Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Ica akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang belum kita bahas di kelas ya, yaitu tentang recount text. Jadi in this video we're going to learn four main points of the text. The first one is the definition of the text. The second one is the social function of the text. The third one is genetic structure of the text. And the last one is language features of the text. Jadi nanti akan ada 4 poin yang akan kita pelajari tentang recount text. Yang pertama adalah the definition of recount text. Apa sih sebenarnya recount text itu? Recount text is a text which tells about someone's experience. It can be the writer's experience, other people experience, or famous figure experience. Nah, untuk pengalaman si famous figure itu biasanya dalam bentuk biographical recount text. Itu. Terus yang kedua adalah tentang social function. Apa sih tujuan atau fungsi atau niat penulis untuk menulis teks ini? Yaitu to retell someone's experience or to retell someone's journey of life, so we can get either entertain or take the value after reading the text. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk menceritakan kembali pengalaman seseorang atau perjalanan hidup yang dialami oleh seseorang, sehingga kita bisa terhibur sekaligus mengambil nilai teladan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah membaca biographical recount text. Yang ketiga adalah tentang strukturnya. Yang pertama, struktur dari recount text adalah orientation. Here, the writer introduces characters and setting. Jadi penulis memperkenalkan tokoh dan juga latar. Terus yang kedua, sequence of events. Event 1, event 2, event 3, etc. Jadi ini tergantung dari jumlah pengalaman atau jumlah kejadian yang dialami oleh si tokoh di dalam cerita. Jadi kalian bisa menceritakan secara urut melalui event 1, event 2, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah reorientation. Di sini sifatnya opsional, tentang pendapat atau komentar pribadi penulis mengenai tokoh yang ada di dalam teks recount. Dia bisa menulis tentang kesan dia terhadap tokoh setelah membaca sebuah teks recount. Ini sifatnya optional ya, jadi boleh ada, boleh tidak. Jadi untuk generic structure-nya ada 3, yaitu orientation, sequence of events, dan yang terakhir adalah reorientation. Sekarang kita ke poin yang keempat dari recount text, yaitu tentang ciri kebahasaan atau language features dari recount text. Yang pertama adalah karena recount text itu menceritakan pengalaman yang terjadi di masa lampau, sehingga kalimat-kalimatnya juga harus menggunakan bentuk past. Itu yang kedua, menggunakan pronoun atau kata ganti, he, she, it, dan seterusnya. Temporal conjunction, when, before, after, dan seterusnya, dan sequence conjunction. Itu ya. Nah, yang terakhir di sini kalian bisa lihat contoh dari recount text, itu menceritakan biographical recount dari Ki Hajar Dewantoro. Di situ kalian bisa lihat paragraf pertama itu adalah orientation. Di situ menceritakan tokoh yang akan diceritakan pengalamannya di dalam teks ini, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Terus yang kedua itu adalah paragraf yang kedua itu sudah masuk ke event ya, kejadian-kejadian atau pengalaman beliau selama hidupnya. Dan event 2 itu juga pengalaman-pengalaman beliau semasa hidupnya. Dan teks ini ditutup oleh sebuah reorientation seperti yang bisa kalian lihat pada paragraf yang terakhir. Di situ Ki Hajar Dewantoro died on April 26, 1959 at Yogyakarta. Upon his death, he was acclaimed a national hero. Jadi di situ komentar pribadi si penulis kenapa Ki Hajar Dewantoro itu disahkan sebagai pahlawan nasional. Sekian dulu ya untuk recount text. Jadi kalian bisa pelajari lagi contoh-contoh dan juga language feature-nya yang ada pada buku UKBM. Selamat belajar anak-anak. Thank you.